seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara umat ya yang hadir di gereja ini ada pengalaman tentang urusan dengan pajak. Mungkin ada enggak kira-kira ya? Urusan dengan pajak gitu ya. Mungkin ada ya 1-2. Tentu enggak tahu ya bagaimana, ya enak atau enggak bagaimana ini. Mungkin itu kejar-kejar pakai pajak atau bagaimana ya. Mungkin ya enggak enak ya. Demikian juga Presiden kasih ya pada zaman Tuhan Yesus, persoalan pajak itu bukan hal yang mengenakkan ya. Tentu menjadi beban ya bagi orang-orang Yahudi ya. Mereka dibebani pajak ya. Pajak kepada penguasa Romawi. Ini terjadi setelah 6 Masehi. Orang-orang Yahudi ya, atau orang Israel dewasa ini harus membayar pajak ya, kepada Kaisar. Ini setelah Raja Arkelaus diganti ya, gubernur-gubernur
dari penguasa Romawi. Maka orang Israel ini harus membayar pajak, dan pada zaman Tuhan Yesus pajaknya 1 dinar, upah kerja sehari. Dan ketika tahun 70 Masehi, ketika Injil ditulis, pajaknya menjadi 2 dinar. 2 dinar berarti upah kerja 2 hari. Selain pajak kepada kaisar, masih ada pajak kepada penguasa-penguasa setempat. Di Galilea ini kan ada penguasa, ya, Herodes Antipas. Tentu mereka juga harus membayar pajak kepada pejabat setempat. Juga ada pajak bait Allah. Ini pajak yang harus dibayar oleh, ya, orang Israel. Dan tentu namanya pajak itu menjadi beban, ya, bagi mereka. Lalu posisi orang Farisi ini ada di tengah-tengah, ya, antara kaki tangan Herodes atau Herodian dengan orang Selot. Ya, orang kelompok Selot ini kan penentang penguasa, ya, penentang Roma. Mereka terus terang, ya, melawan penjajah, ya, tentu tidak mau membayar pajak. Orang Farisi ada di tengah-tengah antara, ya, pengikut Herodes, Herodian, dan kelompok Selot. Mereka, ya, orang Farisi, orang Israel, ya, menerima, ya, penjajah itu sebagai, ya, hukuman dari Allah, dan mereka terpaksa, ya, keberatan, ya, terpaksa membayar pajak kepada penjajah. Maka orang-orang Farisi tadi punya niat jahat, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, hendak memasang jerat. Maka mereka, ya, mengutus murid-murid mereka bersama pendukung Herodes kepada Tuhan Yesus. Mereka hendak, ya, menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyakan, ya, pajak. Mereka hendak memasang, ya, perangkap, dan mereka mengira, ya, Tuhan Yesus akan, ya, terkena jerat yang satu atau jerat yang lain. Sebelumnya mereka memuji Tuhan Yesus, ya, memang, ya, perkataan mereka benar, namun tidak tulus karena mempunyai niat yang jahat. Guru kami tahu kau seorang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Memang kata-kata mereka yang ditujukan Tuhan Yesus ini benar, ya, namun tidak tulus, tidak murni, ya, karena, ya, hendak menjerat dia, ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah, ya, membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini jerat yang dipasang mereka, ya, dan tentu mereka beranggapan, ya, Tuhan Yesus akan, ya, terkena salah satu perangkap yang dipasangnya. Kalau Tuhan Yesus ini tidak boleh, ya, membayar pajak, ya, di situ ada kelompok Herodian, ya, Herodes, ya, pengikut Herodes. Dan Herodes kan kaki tangan penjajah Romawi. Kalau Tuhan Yesus melarang, tentu akan dilaporkan ke Herodes,
dan juga ke penguasa Romawi bahwa Tuhan Yesus ya menentang keputusan mereka. Kalau Tuhan Yesus ini menjawab memperbolehkan membayar pajak, di situ ada ya kelompok orang Farisi, murid-murid orang Farisi, dan tentu Tuhan Yesus akan tidak mendapat simpati ya, dari orang-orang Israel, karena dianggap ya bekerja sama dengan penjajah. Sudah dikasih ya, Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ini kedok yang ada dalam diri mereka ya diketahui ya, niat jahat. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ini kedok mereka ya dibongkar oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang dia yang hendak dijerat ya, atau yang hendak diperangkap ya, sekarang balik ya, Tuhan Yesus ya memperangkap ya mereka ya. Yesus bertanya kepada mereka, gambar mereka, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Berarti kan mereka ini kan selama ini ya menggunakan apa yang menjadi milik kaisar. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Uang mata pajak ya, denarius. Di dalam kepingan ada gambar Kaisar Tiberius. Terus ada tulisan Tiberius Kaisar, putra Augustus Ilahi. Ini tulisan dalam mata uang untuk pajak, ada gambar Kaisar Tiberius dan ada tulisan ya, Tiberius Kaisar, putra Augustus Ilahi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berikanlah ya kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan ya kepada Kaisar. Mereka selama ini telah ya menggunakan apa yang menjadi milik Kaisar ya. Maka mereka harus ya, mengembalikan ya kepadanya. Sudah dikasih, dan Tuhan Yesus menambahkan apa yang tidak ya mereka tanyakan. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan ya kepada Allah. Ini yang tidak ditanyakan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ya memberikan kepada mereka. Dalam kesejajaran yang serupa itu, bagian kedua merupakan tekanan dan puncak. Maka pada bagian yang kedua ini yang menjadi tekanan dan puncak ya, kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan ya kepada Allah. Di dunia ini tidak semuanya milik Kaisar, bahkan hal-hal yang ada di dunia ini ya kita manusia ya, dunia, kuasa ya, dan sebagainya adalah ya milik Allah, diciptakan oleh Allah dan membawa cap Allah, ya, gambar Allah. Dan itu semua harus ya, dikembalikan ya
kepada Allah. Dan dalam ajaran Tuhan Yesus ya, menggunakannya sesuai dengan kehendak dan maksud Allah, ya. Mengembalikan kepada Allah sama dengan melakukan kehendaknya atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau melakukan ya kehendak Allah. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Apa yang menjadi milik Allah harus dikembalikan kepada Allah ya. Menggunakan apa yang ada sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Atau ya melakukan kehendak Allah. Atau mencari ya, kerajaan Allah dan kebenarannya atau kehendak Allah. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita ya, mengembalikan apa yang menjadi milik Allah ya. Kita kembalikan kepadanya ya. Kita menggunakan apa yang ada ini ya sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Dan kita ini harus melakukan apa yang dikehendakinya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan melalui Minggu Misi juga kita disadarkan akan diri kita ya, sebagai gereja, bahwa kita ini para misionaris Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Tuhan Yesus ya, kita diutus, diberi kepercayaan ya untuk mewartakan kabar gembira. Ini yang menjadi tugas gereja, tugas kita yang dibebankan ya, dipercayakan kepada kita, bahwa kita diutus di mana kita berada harus menjadi pewarta ya, kabar sukacita, kabar gembira, mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus ya, dalam perkataan dan tindakan kita. Yang menjadi semangat dalam memperingati hari Minggu misi ini ialah mengambil dari 2 murid yang pulang ke Emmaus setelah mengalami Tuhan yang wafat. Mereka putus asa, mereka kembali ke Emmaus. Namun di tengah jalan mereka berjumpa ya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus menerangkan Injil kepada mereka, dan hati mereka akan berkobar-kobar ketika Tuhan ya, menerangkan kitab suci ya, kepada mereka. Dan akhirnya mereka mengenali Tuhan ya, pikiran mereka terbuka ya, ketika Tuhan ya, memecah roti. Mereka baru sadar bahwa yang menyertai, yang hadir di tengah-tengahnya adalah Tuhan. Maka dengan semangatnya mereka melangkah ya, kembali ke Yerusalem ya, menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan bersama kepada para rasul yang lain. Maka berdasarkan inspirasi ya, dari 2 murid ke Emmaus, maka kita juga disadarkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita para muridnya dalam tugas misi, menjadi misionarisnya. Maka hendaknya kita pun dengan semangat, dengan sukacita juga mewartakan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah menebus kita ya, menyelamatkan kita. Maka melalui Minggu Misi ini kita semua para murid disadarkan akan tugas kita ya, tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita di mana berada diutus untuk mewartakan Injil, kabar
sukacita mewartakan Tuhan sendiri kepada sesama kita.